Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Bapak dosen pembimbing uji kinerja yang saya hormati, perkenalkan nama saya Titik Maulani SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN PLTA Lamajan. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung dengan NIM 5252112-635. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan mempersembahkan praktik pembelajaran deep learning dengan tema hukum halal dan haram. Semoga video ini bisa menjadi gambaran bagaimana saya membangun pembelajaran yang aktif, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita meminta kepada Allah kelancaran dalam proses pembelajarannya. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang Ibu sampaikan dan Ibu bisa menjelaskan materi dengan baik. Baik, untuk Ananda Syakira, silakan memimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Coba untuk mengecek kehadirannya, Ibu mau absen dulu. Dari dia, Ibu Syakira, Najwa, Rina, Meira, Nabila, Siva, Rio, Delvi, Ricky, tidak hadir. Selanjutnya Raka, Nija, Rangga, Ajka, Rina, hadir, Kevin, Randy, Dara, Meira. Siapa yang belum terabsen? Siapa? Raisa. Berarti yang tidak hadir Riki sama Asifa, dua orang ya yang tidak hadir. Mungkin mereka ada hal yang mengakibatkan tidak bisa datang ke sekolah. Mudah-mudahan mereka dalam kondisi yang baik. Marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Untuk Ananda dan Jelas, silahkan ke depan. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, terjadi pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji aku
mengajarnya? Sudah siap untuk belajarnya? Coba dicek dulu kalau sudah semangat dengan ice breaking. Tepuk semangat. Ibu mau menanyakan terlebih dahulu. Barangkali di sini ada yang pernah mendengar sebelum ibu menjelaskan materinya. Coba Najwa, kamu pernah mendengar apa tentang hukum halal dan haram? Darah, betul. Menurut kalian, darah termasuk ke dalam hukum halal atau haram? Haram. Kira-kira alasannya apa? Haram karena zatnya, betul. Coba lihat semuanya ke depan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, pertama, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengertian halal dan haram menurut ajaran Islam. Kedua, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi contoh makanan halal dan haram. Ketiga, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menghubungkan dampak mengonsumsi makanan halal dan halal ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu menunjukkan tanggung jawab dan kritis dalam memilih makanan dan minuman. Nah, inilah tujuan pembelajaran untuk hari sekarang. Sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, silakan simak video pembelajaran tentang hukum halal dan haram. Aku lagi ngobrolin sama Budi. Budi tadi tanya soal makanan halal dan haram. Soalnya dia baru melihat makanan yang sekarang muncul. Dia bingung yang mana yang boleh dimakan. Iya, Li. Banyak banget pilihan makanan sekarang. Tapi aku jadi pikir, mana yang sebenarnya halal dan mana yang haram. Bisa tolong jelasin nggak? Wah, pertanyaan yang bagus nih Budi. Makanan halal dan haram itu sangat penting buat kita sebagai umat muslim loh. Karena yang kita makan itu mempengaruhi kehidupan kita, baik secara spiritual maupun fisik. Jadi gini, makanan halal itu yang memang diperbolehkan dalam agama ya. Tapi gimana caranya kita tahu kalau makanan itu halal? Betul Putra, makanan halal adalah makanan yang sesuai dengan aturan Islam. Di sisi lain, makanan haram itu yang jelas dilarang dalam Islam, misalnya daging babi, darah, atau makanan yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai syariat. Berarti cara kita makan itu juga penting ya, bukan cuma jenis makanannya, tapi cara penyembelihannya juga harus diperhatikan. Nah, tepat sekali Budi. Misalnya daging sapi yang disembelih dengan cara yang benar atau ayam yang disembelih sesuai syariat Islam itu halal. Kalau enggak, ya bisa jadi haram. Gimana, seru video pembelajarannya? Paham? Paham? Coba kalau paham, ibu mau tes sampai mana pemahaman kalian pada video pembelajaran yang sudah ibu sajikan. Coba ibu mau bertanya, siapa yang tahu apa arti dari haram? Siapa? Darah. Apa darah? Ataupun apa? Nah, mungkin maksud darah itu perjelas ya, makanan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Coba menurut kalian apa saja makanan yang dilarang oleh syariat Islam atau haram? Apa Davi?
daging babi netral, hewan yang bertaring, apalagi darah, bangkai, apalagi khamar, minuman. Ibu mau membagi kelompok ini untuk pengerjaannya berkelompok ya, LKPD-nya berkelompok. Silahkan kalian isi LKPD ini sesuai dengan aturannya. Coba baca dulu aturannya harus seperti apa ya. Nih, setiap kelompok ibu kasih satu LKPD. Jadi kalian harus bekerja sama. Bentar, yang dulu. Nih, yang dulu. Nih. Gimana? Sudah beres? Coba kalau sudah beres, perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan. Coba presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Safira Hasna Asmara. Saya akan mempresentasikan pembelajaran tentang hukum halal dan haram menurut syariat Islam. Makanan halal seperti sapi, bayam, dan madu itu termasuk makanan halal, dan seperti daging babi, darah, dan ikan hiu itu termasuk halal. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meira. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makanan halal dan haram seperti daging sapi, bayam, madu, dan buah sawo itu makanan halal, dan yang haram adalah babi, darah, dan ikan hiu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, poin-poin apa saja yang penting di dalam materi ini? Pertama, haram adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Kemudian haram adalah sesuatu yang halal. Maksudku halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Selanjutnya ada makanan dan minuman yang haram secara zatnya, ada juga yang haram secara lighairi. Kalau haram secara zatnya, contohnya seperti darah, hewan yang bertaring, minuman khamar, babi, itu adalah contoh dari makanan dan minuman yang haram secara zatnya. Sekarang secara lighairi. Haram secara lighairi adalah makanan dan minuman yang tadinya halal tapi berubah menjadi haram. Contohnya, ketika obat-obatan yang halal, ketika dicampurkan dengan banyak dosis, akibatnya akan menjadi minuman keras. Nah, itu contoh dari haram lighairi. Atau hewan yang disembelih tanpa mengucapkan asma Allah. Atau apa lagi? Sesuatu yang didapatkan dengan hasil yang tidak baik. Nah, itu adalah haram secara zatnya dan haram secara lighairi. Manfaat dari memakan makanan halal adalah tubuh kita menjadi lebih sehat, akal kita, pemikiran kita menjadi lebih sehat, terus rezeki kita menjadi barokah, terus kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, akibat dari makan dan minum yang haram adalah tubuh kita menjadi tidak sehat, jiwa kita menjadi tidak sehat, dan
yang telah Ibu sampaikan dan materi yang telah kalian tonton, kemampuan kalian dalam memahami materi tadi kan secara berkelompok, sekarang secara individu. Ibu mau melihat perkembangan belajar kalian seperti apa? Silakan kalian isi soal PB ini mengerjakan masing-masing. Silakan. Tidak boleh melihat ke temannya. Mengisi dan hasil kerja sendiri. Kita kan sekarang mandi. Tidak boleh mencolek. Kalian sudah selesai bukunya, yuk. Selanjutnya, Ibu mau menyajikan studi kasus. Nah, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian membeli makanan atau minuman yang tanpa label halal? Siapa yang mau jawab? Dara, silakan Dara. Nah, betul sekali. Ketika kita membeli makanan atau minuman, khususnya kalau kita belinya dari supermarket, bukan makanan olahan ya, tapi yang sudah instan, lebih baik kita cek kembali di dalam kemasan tersebut, apakah ada label halalnya atau tidak. Kalau tidak ada, sebaiknya disimpan dulu atau tidak dimakan, karena takutnya apa? Mengandung zat yang haram atau berbahaya. Contoh zat yang haram di dalam makanan apa? Pewarna makanan tekstil, ya. Terus apa lagi? Minyak babi. Sekarang banyak sekali minyak babi dicampurkan ke dalam makanan. Bahkan ada juga di dalam makanan contohnya seperti coklat, mie instan itu mengandung lecithin atau minyak babi. Jadi kalian harus selektif ketika memilih minuman dan makanan yang halal. Karena apa? Kewajiban kita sebagai umat Islam. Nah, berarti kalian sudah paham ya tentang halal dan haram. Untuk hari ini pembelajaran sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita